Nggak, luang lu udah berapa emang sekarang? Oke lah. Oke lah, Pan. Ternyata lu udah nyampe ya? Gue pernah ngomong di podcast sebelumnya, Iya. pokoknya kalau misalnya gua buang 14 juta sehari, Mm-mm. itu habisnya itu Napoleon baru lahir. Tahun 1700-an. Jadi kalau dia buang 14 juta sehari, Gua uangnya buang. dia itu baru habis Ini Napoleon baru lahir. Napoleon baru lahir. Maksudnya Napoleon gimana? Bonaparte ya? Baru lahir. Iya. Ya. Jadi gimana kita kalau cara gua hitungnya buang tuh? 14 juta setiap hari ini, mundur tapi ya. Mundur. Ya. Oh, itu kita mundur. habisnya Napoleon baru lahir, tinggal dihitung. Nah, sekarang dengan sebanyak itu, uang yang lu dapat, itu dari mana? Gua di market ya. Gua kan waktu itu gua main di ternak uang, itu gua main di equity, gua banyak main di saham. Mainnya di Jadi equity. ini banyak yang salah juga. Banyak yang bilang gua sama Raymond Chen itu dulu nyari duit dari jualan kelas ternak uang, sama juga persis kayak gini. Tapi ini Raymond pun bisa ngakuin, kita tuh dapatnya nol dari ternak uang tuh nol. Kan itu kan sebuah perusahaan yang diinvest sama orang kan. Iya. Kita nggak bisa, bahkan gua sama Raymond itu di yang berdarah-berdarah terakhir ya. Itu kita ambil gaji itu nol. Ini gua bisa ngomong nih. Gua sama Raymond tuh ngambil gaji nol. Oh. Jadi kita make nothing. Raymond tuh dapat duit dari endorse, gua waktu itu main saham. Nah dari situ duitnya waktu itu gue punya beberapa miliar yang dari awal di sini, itu gue gulung. Waktu sampai sekitar jadi 30 miliar, ketika 30 miliar itu, ternak uang gue balikin yang 36 miliar itu, uang gue itu gue gandakan di kripto. Jadi Bitcoin. Yang paling kenceng akhirnya bikin duit lu naik itu dari mana? Oh banyak, gue jadi di kripto kan ada Bitcoin yang paling besar, tapi ada banyak apa namanya project-project yang lain, dan gue juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan luar negeri. Seperti MicroStrategy, itu perusahaan yang beli Bitcoin di neracanya. Jadi lu banyak menghabiskan waktu tuh di depan komputer itu ya? Lu liatin satu-satu. Iya, betul. Pernah tumbang nggak? Oh, zaman gue di saham tumbangnya banyak banget. Berapa habis berapa? Gue pernah rugi 30% dari 30-an miliar tuh gue pernah kena drawdown 30% tuh sekali. 30% dari 30 miliaran? Ini terakhiran juga pernah ketika Bitcoin kemarin sempat koreksi ke sekitar 88.000 tuh gue hilang duit lumayan belasan persen, 20%. Itu size-nya besar. Gue hilang ratusan miliar. Serius lu? Floating tapi ya. Jadi Floating, bukan ya. realisasi tapi floating loss. Floating. Balik nggak? Balik kan sekarang udah balik. Harganya udah balik. Nggak deg-degan lu main begituan? Enggak, karena gue tahu apa yang gue lakukan. Jadi ketika Bitcoin 16.000 di tahun 2022, gue tuh bikin Instagram story dan gue taruh di sana. Gue beli nih 16.000. Waktu itu gue beli sekitar 39 miliar dan gue publish. Gue publish kok. Lu tahu apa yang lu lakukan dan lu tahu bagaimana menggorengnya ya? Betul. Dan ini kan semua Betul lagi. transaksi. Dijawab. Bukan gini, bukan goreng. Maksudnya nggak ada yang bisa digoreng dengan Bitcoin ini, karena Bitcoin kan aset kelima di dunia ini. Indonesia ngabisin semua duitnya juga nggak bisa gerakin ini. Ini aset terlalu besar, ini udah mau ngebalap emas soalnya. Iya, sekarang makin gede Dulu kan kayaknya. kalau mungkin gua ngomong ini dulu diketawain sama orang, tapi sekarang orang udah nggak bisa ketawa, karena Presiden US sudah beli sebagai strategic reserve. Orang yang nggak percaya Bitcoin sekarang kelihatan kayak orang bego semua. Karena udah diakui sama terlalu banyak negara. Cuma pertanyaannya kan, apakah semua orang cocok bermain kripto, Bitcoin? Gini, Bitcoin tuh sama persis kayak emas. Itu cuma ada 21 juta, anggapnya kayak beli tanah 21 juta. Tapi lu rebutannya bukan tanah di sini. Gini pertanyaannya. Lebih valuable mana? Tanah di sini atau tanah di Manhattan? Jawabannya tanah di Manhattan kan. Nah, Bitcoin ini adalah ibaratnya properti yang paling enak, bisa dibagi, bisa ditransfer, bisa hilang kapan aja. Ini hari ini gue baru upload episode ke-25, jadi udah 25 bulan. Modalnya berarti kan 100 juta, ya kan? Itu 2,5 miliar modalnya berarti, yang gue keluarin. Sebulan 100 juta, itu sekarang portofolio jadi 5,6 miliar. Itu disaksikan semua orang. Oh, jadi maksudnya update banget gitu Update dia? banget, disaksikan semua orang. Duit lo double. Terus, tapi gue jelasin di episode ke-25. Ini bukan lo semua yang tambah kaya, tapi semua orang yang nggak denger mulut gue yang tambah miskin. Kita nggak tambah kaya. Lu sering mengeluarkan Jangan salah, kalimat-kalimat begitu. orang banyak kira kayak duit gue itu banyak, tapi enggak. Itu kalian semua yang tambah miskin, bukan gue yang tambah kaya. Gue tuh dengan Bitcoin, gue cuma bekuin economic value gue dari hari ini ke hari yang ke depan. Orang yang semua cuma dapat gaji, terus ngabisin nggak jelas, nggak investasi aset, itu tambah miskin terus. Gitu. Bukan duit dia tambah banyak. Lu pada yang pandai tambah miskin, cu. Ya nggak berinvestasi. Pertanyaannya gini, kalau emang itu aset jelek, kenapa US mengakui sebagai strategic reserve negaranya loh? Itu udah diakui dengan negara adidaya terbesar di dunia. Negara seperti El Salvador, Bhutan itu udah masukin di dalam neraca negaranya loh. Jadi itu dari kayak APBN negara tuh diambil, ditaruh beli Bitcoin. Itu udah negara yang main. Soalnya banyak yang berspekulasi. Karena tertangkap banyak sekali kan orang-orang yang punya metode mirip-mirip kayak lu. Oh beda lah, itu menurut gue lebih jelek dari judi. Jadi karena kan, gini, tadi gue mungkin jelasin, banyak yang nggak paham tentang sistemnya. Platform itu ada platform judi, kita ngomong platform judi. Ini menurut gue bahkan lebih berbahaya dibanding platform judi. Kenapa?
platform judi itu salah sekali, tapi dia mengiklankan sebagai platform judi. Ini platform judi yang mengiklankan sebagai investasi. Ini menjerumuskan rakyat. Dan ini jahat sekali menurut gua, platform seperti ini jahat sekali. Lu tebak-tebakan kalau menang dapat 80, kalau dapat 100, itu udah gua ngomongin dari tahun 2020, 2021. Dan itu udah lu announce dari Udah lama. gua announce, udah gua yang pertama, cuman gua yang teriakin itu waktu itu. Dan gak ada yang mau dengar, biasa orang Indonesia kan. Oh, tapi gua beneran bisa kaya bang, silakan lu aja gitu. Oke, ini juga ada dugaan katanya. Katanya ini dari orang ya, bukan dari gue ya. Katanya Timothy ini uangnya bukan hasil dari usahanya dia, tapi hasil dari pencucian uang. Ini kan paling gampang kalau orang diskredit orang yang dia nggak paham. Ya, ini kan dia nuduh. Misalnya orang nggak, balik lagi, dia kan menuduh. Orang misalnya nggak paham nih sama orang, oh kekayaan gimana. Pertama kan, gue kan nggak langsung ke situ, hinaannya. Hinaan yang pertama, orang tuanya kaya. Oh nggak ketemu, dia cari lagi. Dia cari lagi, ujungnya tuh kalau udah sampai mentok tuh, dia pencucian uang. Apa yang orang tuduhkan ke lu dan benar? Ya coba dikasih tau gue nggak tahu. Karena gue gini, gue bukan pengamat yang setiap hari gue liatin komentar orang. Iya, tapi kan lu menganalisa, lu dari komentar orang. Balik lagi, gue pembuat. Gue kreator dari iya, lu create. Pasti kan create itu ada aksi reaksi. Kan terlalu banyak, tapi itu kan variabel. Kalau di dalam game teori itu adalah sebuah variabel. Itu nggak gue hitung semuanya, nggak gue metadatain, gue petain satu komen ini. Tapi kalau orang berbobot yang ngomong, mungkin lu nengok gitu. Buktikan. Oh, ada nggak orang berbobot? Ya nggak ada. Karena kalau dia ngomong begitu, Timothy itu buktikan.